Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah Aljabar Linear di Universitas Persada Dharma Persada untuk mata kuliah Aljabar Linear. Saat ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh sebagai pengganti pertemuan yang pertama yang waktu itu tidak sempat kita laksanakan. Kisi-kisi UTS ini kita bahas dalam rangka menghadapi UTS tanggal 30 November 2020 nanti. Silahkan dipelajari, atau jika ada yang masih ditanyakan, silahkan informasikan di WA Group. Kita mulai ya kuliah kita saat ini. Kisi-kisi kita saat ini ada memasuki 4 bab ya, untuk menghadapi UTS ini, itu matrik, sistem persamaan linear, determinan dan inverse matrik, kemudian vektor. Kita mulai dari kita bahas soal pertama. Soal mengenai sistem persamaan linear. Dicontohkan, perhatikan sistem persamaan linear berikut ini. X min 2Y tambah 3Z sama dengan 4. 2X min 3Y tambah AZ sama dengan 5. 3X tambah 4Y tambah 5Z sama dengan B. Untuk bilangan rasional A dan B, manakah agar SPL di atas? 1. A. Tidak mempunyai penyelesaian. B. Mempunyai penyelesaian tunggal. C. Mempunyai tak berhingga banyaknya penyelesaian. Ya. Nanti kita bahas maksudnya penyelesaian tunggal itu seperti apa, tidak mau penyelesaian seperti apa, nanti kita bahas setelah kita lakukan OBE untuk matrik ini ya. Nah, kalau kita masukkan sebagai matrik, maka kita dapatkan seperti matrik A ini. Ya. Matrik A ini ya. Matrik A 1 min 2 3 4, 2 min 3 A 5, 3 min 4 5 B. Setelah dilakukan operasi OBE dengan R2 digantikan dengan min 2R1 tambah R2, kemudian R3 dilakukan dengan apa? R3 diambil 3R1, maka kita dapatkan ini. Ya. 1 min 2 3 4, 1 A min 6 min 3, 2 min 4 B min 24. Seperti itu. Ya. Kemudian kita masukkan di baris ketiga R3 dengan R3 min 2 R2, maka kita dapatkan ini. 1 min 2 3 4, 01 A min 6 min 3, kemudian 00 min 2 A tambah 8 tambah B ya, apa sama dengan B6 B min 6. Seperti itu, maaf. Ya, di baris ketiga 00 min 2A plus 8 B min 6. Solusinya hasilnya B min 6 ya. Nah, untuk kasus 1 kita lihat ya. Jika kita lihat di sini ya, jika min 2A tambah 8 ya, jika A tidak sama dengan 4, artinya A, jadi kalau A tidak sama dengan 4, A tidak sama dengan 4, artinya min 2A tambah 8 tidak sama dengan 0. Seperti itu kan. Kalau ini tidak sama dengan 0, maka kita bisa lakukan apa? R3 sama dengan R3 dikalikan dengan 1 per min 2A tambah 8. Ya. Ini kalau kita lakukan, maka kita dapatkan ini, persamaan ini. Ya, A1 sama dengan 100T, 010V, 00, ini bukan 0 ya, ini mesti 1. 1 B6 min 2A tambah 8, ini bukan 0, ini mestinya 1. Ya, seperti ini nih mestinya. Ya. Ini 1, bukan 0. Ya. Bisa dapat ini seperti bagaimana caranya? Ya, kita lakukan OBE nih, seperti ini ya. Ini kita lakukan apa? Ya. Ini min 2A, min 2-nya kita hapuskan dengan apa? R1 diganti dengan R1 tambah 2R2, maka kita dapatkan ini ya. Kemudian R3 ini kita hapuskan dengan melakukan apa? R3 ya. R3 ini. R3 dikalikan dengan
eh sorry nih, R1 tambah 2R2 ya. R1 ditambahkan dengan 2R2 maka kita dapatkan ini nih, dapatkan ini ya. 2 tambah min 2 tambah 2 0, 3 ditambah 2 kali A min 6, 2A min 12 tambah 3 jadi 2A min 9. Ya, ini 4 ditambahkan min 6 jadi min 2. Ya. Kemudian min 3 kita kalikan dengan R3 kita kalikan dengan min 2A tambah 8. Ini kita bisa dapatkan ini R3 sekarang, ya. 001 min B min 6 min 2A tambah 8. Syaratnya apa? Syaratnya min 2A tambah 8 tidak sama dengan 0. Kenapa ini tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau sama dengan 0, suatu bilangan dibandingkan dengan 0 dalam matematika itu tidak boleh, ya. Bukan tahingga tapi tidak boleh. Nah, kita dapatkan persamaan ini ya. Maka untuk kita dapatkan ini 0, kita bisa lakukan seperti ini. R2 itu min A6 ya. R2 itu adalah R2 ditambahkan min A6 kali R3 ya. Maka dapatkan ini kita ya. Ini 0. Ini hasil yang kita dapatkan ya. Ya. Kemudian R1 ini ya apa R1 ini bukan 1, ini mesti 2A min 9 kali R3 ya. Bukan maaf nih bukan 1 nih, tapi mesti 2A min 9 kali R3. Maka kita dapatkan ini nih. Ya. Nah, T-nya itu sebenarnya ini. T-nya adalah min 2 diambil 2A min 9 kali B6 dibagi 2 min 2A plus 8. T-nya itu ini, ya. T yang ini itu adalah ini. V ini adalah yang ini. Ya. Nah, maka dibilang bahwa T dan V suatu bilangan yang bergantung dari nilai A dan B. Ya, ini kita lihat di sini bahwa ini T, ini V. T dan V tergantung dari nilai A dan B. Ya, seperti itu. Ya, di sini syaratnya apa? Min 2 tambah 8 tidak sama dengan 0, artinya A tidak sama dengan 4. Persamaan ini kita dapatkan ini. T-nya apa? T-nya itu yang ini. T adalah min 2 kali min 2 diambil 2A min 9 kali B min 6 dibagi min 2A tambah 8. Ya. V-nya berapa? V-nya adalah min 3 diambil A min 6 kali B min 6 dibagi min 2A tambah 8. Nah, ya ini yang bentuk ini kita sederhanakan dengan T, bentuk ini kita sederhanakan dengan V. Ya, nanti cari A berapa dan V berapa kita bisa lakukan operasi matematik lagi. Ya, tapi di sini kita tentukan aja bahwa Z adalah ini bukan 0 ya, ini 1. Z adalah B min 6 dibagi min 2 tambah 8. Ya. X-nya T, Y-nya V. T-nya berapa? T-nya ini. Min 2 diambil 2A min 9 kali B min 6 dibagi min 2A tambah 8. Ya. V-nya berapa? V-nya adalah min 3 diambil A min 6 kali B min 6 per min 2A per plus 8. Seperti itu. Nah, ini kita dapat nih. Penyelesaian tunggal. Syaratnya ini. Kalau dia penyelesaian tunggal, syaratnya seperti ini. Ya. Ini bukan 0, maaf ya. Ini 1 nih. Ya. Syaratnya ini. Syaratnya adalah A tidak sama dengan 4. Kalau A tidak sama dengan 4, maka persamaan di atas mempunyai penyelesaian yang tunggal. Ya. Kalau kasus 2, kita ambil matrik yang di atas. Ya, ini kita ambil matrik ini. Ya. Ini bukan 0 ya. Ini mestinya apa? Ya ini. Ya, ini bukan 0 tadinya, yaitu min 2A tambah 8. Kalau A-nya 4, berarti min 2A tambah 8 adalah 0. Ya. Kalau ini 0, B min 6 tidak 0, maka dia tidak mempunyai persamaan. 0 kalau B-nya anggap 5 ya. 0 sama dengan min 1. Salah kan? 0 sama dengan min 1 nggak mungkin.
Ya. Maka syarat kalau dia agar tidak mempunyai penyelesaian adalah A-nya 4, B-nya tidak sama dengan 6. Ya, seperti itu. Itu dia tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Kalau dia punya penyelesaian banyak, maka di sini 0, B-6 juga harus 0. Maka B-nya sama dengan 4. Kalau A-nya 4, B-nya B-nya sama dengan 6. Kalau A-nya 4, B-nya 6, maka persamaan tersebut mempunyai penyelesaian yang banyak. Seperti sini nih. SP tidak punya solusi bila A sama dengan 4 dan B tidak sama dengan 6. Ya, karena di sini 0 sama dengan bukan 0, itu nggak mungkin. 0 sama dengan, kalau B-nya 10, 0 sama dengan 10 dibagi 6, 4. Salah kan? Ya. Nah, dia akan mempunyai penyelesaian tunggal jika tadi A-nya tidak sama dengan 4, tapi B ya, A-nya tidak sama dengan 4. Dia punya penyelesaian tunggal. Nah, dia punya penyelesaian yang banyak jika A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 6. Seperti saya tambahkan di sini ya. Tidak punya penyelesaian tunggal, tidak punya penyelesaian jika min 2A tambah 8 0 dan B min 6 tidak sama dengan 0. Jadi A4 dan B tidak sama dengan 6. Mempunyai banyak penyelesaian jika min 2A tambah 8 sama dengan 0 atau A sama dengan 4 dan B min 6 sama dengan 0 atau B sama dengan 6. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau diminta apa sih ada penyelesaian tunggal, penyelesaian banyak dan tidak ada penyelesaian, seperti itu ya. Oke, saya teruskan. Sekarang di soal kedua. Tentukan penyelesaian non-trivial dari SPL homogen di bawah ini. Masih ingat nggak? Ya, SPL homogen itu seperti apa? Nanti ada jawabannya di bawah ya. Ini adalah persamaan X1 tambah X2 tambah X3 min 3X4 sama dengan 0. 3X1 tambah 2X2 tambah 17X3 tambah 16X4 sama dengan 0. 3X1 tambah 2X2 diambil 3X3 diambil 4X4 sama dengan 0. Karena mempunyai banyak persamaan linear, ya. Persamaan linearnya berapa? 3. 1, 1, 2, 3. Ya. Kurang dari banyaknya variabel yang diketahui yaitu M4. M4 apa aja? X1, 1, X2, 2, X3, 3, X4, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Persamaannya 3, variabelnya 4. Dia pasti punya penyelesaian yang banyak. Persamaannya 3, variabelnya 4. Pasti punya penyelesaian yang banyak. Jadi kalau jumlah persamaannya lebih sedikit dari jumlah variabel, maka dia punya persamaan yang banyak jawabannya. Ya. Nah, apabila dilakukan operasi elementer, maka kita dapatkan ini bentuknya ya. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer, kita dapatkan ini terakhir. 1, 0, min 3, 2, 0. 1, 4, min 5, 0. Yang di bawahnya 0 semua. Ya. Dari sini kita bisa dapatkan ya dengan operasi Gauss. Ya. Penyelesaian ke belakang ya. Kita dapat X1 min 3 X2 tambah 2 X4 sama dengan 0, X2 tambah 4 X3 min 5 X4 sama dengan 0. Kita dapat, jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 3 X3 min 2 X4, X2 adalah min 4 X3 ditambah 5 X4. Ambil X3 sama dengan A dan B, X4 sama dengan B. Maka kita dapatkan ini. X1 sama dengan 3A min 2B, X2 sama dengan min 4A tambah 5B, X3 sama dengan A, X4 sama dengan B. Dengan sembarang nilai A dan B. Ya. Jadi dia persamaannya sebagai non-trivial, artinya non-trivial apa? Dia disebut persamaannya trivial jika apa? Ya. Persamaan trivial jika X1, X2, X3 dan X4 sama dengan 0. Ya. Jika X1, X2, X3, X4 sama dengan 0, maka disebut sebagai apa? Persamaan trivial. Kalau X1, X2, X3, X4-nya ada yang tidak 0, maka dia bukan persamaan trivial. Ya. Nah, persamaan non trivialnya itu hasilnya adalah X1 adalah 3A min 2B, X2 sama dengan min 4A tambah 5B, X3 sama dengan A, X4 sama dengan B. Tapi syaratnya A dan B juga bukan sama dengan 0. Kalau A 0, B 0, maka X1, X2, X3, X4 sama semuanya 0. Maka kalau semuanya 0, kita dapatkan dia trivial. Ya. Ini syaratnya apa? Ini dengan syarat A dan B bukan sama dengan 0.
Seperti itu. Ya. Kita teruskan, sekarang kita masuk ke dalam soal mengenai determinan. Ya, jika determinan matrik F sama dengan min 8, tentukan nilai K. Ya, F adalah matrik yang anggotanya K min 2, 2K, min 4K. Ya. Kita cari determinannya. Determinannya apa? AB min AD min B, BC. AD-nya berapa? K min 2 dikalikan K, diambil BC. 2K dikalikan 4. Kita dapat berapa nih? Sama dengan determinannya berapa? Min 8. Sama dengan min 8. Maka kita dapatkan ini apa nih? K kali ini K2 min 2K diambil min K diambil 8. Jadi diambil 2K min 4 min 8K. Ya. Ini kalau kita tambahkan K2 K kuadrat diambil 2K tambah 8K tambah 8 sama dengan 0. Ya. Min 2K tambah 8K ini adalah 6K tambah 8. Kita dapatkan ini. K2 tambah 6K tambah 8 sama dengan 0. Ya. Dengan menggunakan kita faktorisasi, kita pecahkan persamaan kuadrat ini, kita urai, maka kita dapatkan apa? K tambah 2 dikalikan dengan K tambah 4 sama dengan 0. Caranya gimana? Hasil kali dari ini 2 dan 4-nya harus 8. Hasil jumlahnya 2 dan 4 harus 6. Kita dapatkan ini. Maka kita dapatkan ya K tambah 2 dikalikan K tambah 4 sama dengan 0. Ya. Itu berarti K tambah 2 sama dengan 0. Maka K sama dengan min 2. Atau K tambah 4 sama dengan 0. K sama dengan min 4. Jadi jawabannya nilai K ada 2. Itu apa? Min 2 atau K min 4. Ya. Jika kita gantikan K itu dengan angka min 2 atau min 4, maka determinan dari matrik F adalah min 8. Seperti itu. Coba kita masukkan ya. Kalau K kita ganti dengan min 4 diambil 2, min 6. Min 6, min 4. Min 6 kali min 4, 24. K, 2K, K min 2 kali apa? 2 kali min 4 adalah min 8. Min 8 kali min 4. 32. Ya, berarti berapa nih? 24 diambil 32, yaitu minus 8. Ya, coba kita cek sekarang K-nya sama dengan min 2. Min 2 diambil 2, min 4. Min 4 kali 4, 16. 2 kali min 2, min 4. Min 4 kali min 4 kali min 2. Min 4 kali min 2, 8. Min 4 kali min 4, 16. Ya. 8 diambil 16 sama dengan min 8. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita punya pertanyaan seperti ini, ya, sekarang kita tadi cuma matrik 2 kali 2, sekarang kita masuk matrik 3 kali 3, dicari matrik singular. Matrik singular adalah matrik yang determinannya sama dengan 0, ya. Matrik yang determinannya sama dengan 0, atau matrik singular adalah matrik yang tidak mempunyai inverse matrik, ya. Matrik singular adalah matrik yang tidak mempunyai inverse matrik. Karena kenapa? Karena dia determinannya sama dengan 0. Masih ingat? A inverse adalah apa? Seperdeterminan A dikalikan dengan apa? A join A, ya kan? Matrik A join A. Maka kita dapatkan bahwa seper 0 dalam matematik tidak boleh. Berarti ya kalau determinannya 0 tidak mempunyai inverse matrik. Nah, matrik yang tidak mempunyai inverse matrik disebut matrik singular. Ya, berarti kita dapatkan determinan A kalau di matrik singular adalah sama dengan 0. Ya. Dengan sarus kita dapatkan ini. Ya. Kita dapatkan ya 5 kali 4 kali 2 tambah 2 kali 7 kali min 5 tambah min 3 kali min 10 kali T. Diambil min 3 kali 4 kali min 5, kemudian 5 kali 4 kali T, 5 kali 7 kali T, kemudian 2 kali 10 ya, kali 2. Kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan ini, terakhir kita dapatkan apa? Min 5T min 50 sama dengan 0. Min 5T sama dengan 50. Maka
T-nya sama dengan min 10. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti soal saya mungkin saya kombinasi dengan pengertian kamu ya mengenai definisi yang ada. Contoh seperti ini. Ya. Ini mengenai determinan matrik ya. Kemudian kita bisa mencoba mendapatkan inverse matrik. Contoh matrik A 3 kali 3 yaitu 1 2 min 1 2 5 4 3 7 4. Karena kita soal mengenai bagaimana mencari matrik inverse matrik ya. Ya. Nah, bisa dengan melakukan operasi OBE ya. Operasi OBE artinya ini kita pindahkan ini matrik A-nya, ini matrik kesatuan. Ya kalau ini 2 kali 2, yang matrik kesatuannya 2 kali 2. Kalau ini 4 kali 4, matrik kesatuannya 4 kali 4. Ini kebetulan matrik kesatuannya 3 kali 3, maka juga matriknya 3 kali 3. Maka matrik kesatuannya juga 3 kali 3. Ya. Di sini ya, pertama kali kita lakukan apa? Ini kita jadikan 0. Maka operasinya apa? B2 diambil 2B1. Ya. Kemudian ini juga kita jadikan 0, maka B3 diambil 3B1. Nah, ini kita lakukan operasi, kita dapatkan ini, matrik ini. Ya. Kemudian ini kita buatkan 0, matrik 3 nih. Dengan apa? B3 diambil B2. Ini dapatnya 0. Ya. Kemudian ya, ini dapatnya 0. Dari operasi itu ini diambil ini 0, 7 diambil 6 1, min 3 diambil min 2 min 1, 0 diambil 1 min 1, 1 diambil 0 tetap sah. 1 kita dapatkan ini ya. Kemudian kita operasikan lagi, ini kita B1 diambil 2B2 ya. Ini tetap ya, ini juga di apa ya? 2B2 maka kita dapatkan ini. Ya. Ini jadi 0, ini min 8 min 14 min 15 min min 8 min 15 13. Ini 4 7 min 6 min 1 min 1 1. Nah, inilah matrik inilah yang jadi matrik inverse. Matrik inilah yang jadi matrik inverse. Maka matrik inverse dari matrik A 1 2 min 1 2 5 4 3 7 4 dengan OBE kita dapatkan min 8 min 15 13 4 7 min 6 min 1 min 1 1. Atau kalau kamu mau pakai adjoin ya pakai ekspansi kofaktor atau perluasan kofaktor boleh. Ya, kamu cari minornya dulu, kemudian kamu cari kofaktornya, udah dapat kamu transpose jadi matrik adjoin, kemudian kamu cari determinannya ya. Baru kamu bisa dapatkan matrik inverse-nya. Nanti hasilnya akan sama dengan matrik ini. Ya. Ya. Sekarang kita coba SPL pakai matrik homogen ya. Ya, ini SPL homogen, kita lihat ini ada contoh soal berikutnya. Selesaikan SPL homogen berikut ini. 2x1 tambah 2x2 min 3x3 tambah x5 sama dengan 0. Ya. Ini kalau kita buat bentuk matriknya akan seperti ini. Ya, 22 min 1 0 1 0 min 2 min 1 min 1 0 min 3 1 0 1 min 2 1 1 nomor 1 ya. 1 1 min 2 0 min 1. Ini 0 0 1 1 1 0 seperti itu ya. Nah, ya, dengan reduksi matrik menjadi matrik echelon berikut ya. Kita reduksi dengan menggunakan kalau seperti pakai dot Jordan atau Gaussian. Ya, Gauss Jordan atau Gaussian. Maka di sini kita dapatkan dia menggunakan Gaussian ya, bukan Gauss Jordan. Jadi masih ini tidak sama dengan 0 ya. Maka kita dapatkan ini. X1 tambah X2 tambah X5 sama dengan 0, X3 tambah X5 sama dengan 0, X4 sama dengan 0. Dengan
substitusi mundur, kita dapatkan apa? X1 sama dengan min X2 min X5, X3 sama dengan min X5, X4 sama dengan 0. Jadi penyerahan umumnya adalah apa? X4-nya 0, X1, X5-nya kita nggak tahu, kita asumsikan T. Kalau X5-nya T berarti X3-nya min T. Ya. X2-nya kita asumsikan dengan S, maka X1 sama min S diambil T. Min S min T. Seperti itu. Ya. Nah, penyelesaiannya ini. Ya. Kita masih banyak pakai baris echelon, ya, operasi baris elementer, baik pakai Gauss Jordan maupun Gaussian. Ya, itu cara mencari persamaan. Kamu bisa juga cari persamaan ini dengan menggunakan apa? Yang lebih cepat pakai apa? Pakai aturan Cramer, ya. Yang pernah saya dengan panas-panas. Nah, ini kita pakai aturan Cramer sekarang ya. Contoh nih, pakai aturan Cramer dengan contoh soal cerita, ya. Soal, pada saat jam istirahat sekolah, Jessica dan Wesley bersama-sama pergi ke kantin. Jessica membeli 33 pisang goreng dan 22 donat dengan harga seluruhnya 3.500. Sementara Wesley membeli 44 pisang goreng dan 22 donat dengan harga seluruhnya 4.000. Ini bukan 44 ya sebenarnya ya. Ini bukan 33, tapi apa? 3 dan 2. Ini 4 dan 2, bukan 3 dan bukan 33 ya. 3 dan 2, ini 4 dan 2 ya. Dengan harga seluruhnya 4.000. Nilai determinan berikut yang bersesuaian dengan harga satu pisang goreng. Kita disuruh tanya nilai determinannya yang bersesuaian dengan pisang goreng. Nah, kita pakai aturan Cramer ya. Ini kalau kita buat persamaan, maaf ya, ini bukan 33 tapi 3, ini bukan 22 tapi 2, ini bukan 44 tapi 4, ini bukan 22 tapi 2. Maka kita dapatkan adalah nih 3 pisang goreng tambah 2 donat sama dengan 3.500 untuk Jessica. Untuk Wesley adalah 4 pisang goreng tambah 2 donat sama dengan 4.000. Ya. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam bentuk matrik, kita dapatkan gini. 32, 42 dikalikan PD, hasilnya adalah 3.500, 4.000. Ya. Determinan matrik COVID-nya beserta DP adalah determinan DP adalah ini ya. 32, 42. Ini determinannya. Ya. Kemudian ini determinan matrik D ya. Untuk pisang goreng, ingat kita pakai aturan Cramer, yang pisangnya diganti dengan hasil. Pisangnya kan di kolom pertama. Ya, diganti dengan hasil di kolom pertama. Ingat 3.500, 2, 4.502. Nah, menurut aturan Cramer, harga satu pisang goreng dinyatakan oleh P, harga pisang goreng adalah determinan pisang goreng dibagi determinan. Ya ini. 3.502, 4.002, 322. Ini kalau kita selesaikan, harga pisang gorengnya adalah berapa? 3.500 kali 2 diambil 2 kali 4.000 dibagi 3 kali 2 diambil 2 kali 4. Ya, ini kita dapatkan 7.000 diambil 8.000 dibagi 6 diambil 8. Min 1.000 dibagi min 2, hasilnya 500. Nah, kalau harga donat, cara nyarinya bagaimana? Kita bisa cari seperti ini, substitusi. Atau kita bisa pakai aturan pakai aturan Cramer juga. Kalau pakai aturan Cramer, gimana harga donat DD gimana? DD adalah 34, 3.500, 4.000. 34 ya, 34 ini ya, 3.500, 4.000. Ini kalau kita cari harganya akan sama. Ya, donatnya adalah 1.000 rupiah. Seperti itu. Kita pakai aturan Cramer. Nah, kalau kita soal vektor ya. Soal vektor, mungkin kita belum masuk ruang vektor, ini cuma latihan aja lah. Kalau menurut saya nanti kalau soal vektor ini kamu bonus, kamu bisa menyelesaikannya. Ya. Misalkan vektor U adalah 1 min 2 4, vektor V adalah min 3 min 5 2 dan W adalah 3 3 min 7. Tentukan komponen vektor X yang memiliki persamaan 3U min 4V sama dengan 2W min 5X. Nah, kita dapatkan ya
3U min 4V adalah 3 kali 1 kali min 2 kali 4. Diambil 4 kali min 3 min 5, 2. Kita dapatkan berapa? 3 kali 1, 3. 3 kali 6 min 2, min 6. 3 kali 4, 12. 4 kali min 3, min 12. 4 kali min 5, min 20. 4 kali 2 ada 8. Ya, ini diambil, 3 diambil min 12 adalah 15. 2 tambah 12, 15. Min 6 diambil min 20. Min 6 tambah 20 adalah 14. 12 diambil 8 adalah 4. Ya. 2W adalah 2 kali 33 min 7, 66 min 4. Ya. Maka kita dapatkan ini ya. 3U min 4V sama 2W min 5X. Ya, berarti ini 15 44 sama dengan 66 min 14. Maka kita dapatkan diambil 5X. 5X adalah min 92 min 18. Berarti X-nya berapa? Min 9 per 5, 2 per 5, min 18 per 5. Nah, ini soal vektor ya. Seperti itu. Soal vektor, kamu tinggal lihat bagaimana perkembangan vektor dengan skalar. Ya, kamu bisa menyelesaikan soal ini. Nah, yang kedua mengenai norma vektor dan arah vektor antara sudut antara dua vektor. Jika diketahui vektor U adalah 1, 2, 3 dan vektor V adalah 2, min 1, 1, maka U kali V berapa nih? Vektor U dot vektor V berapa? Ya, dikalikan 1 dikalikan 1 dikali 1. Ya. Kalau dot hasilnya skalar ya, ingat ya. Kalau vektor perkalian dot hasilnya skalar. 1 kali 2 tambah 2 kali min 1 tambah 3 kali 1. Ini bukan 1 nih ya, 3 kali 1 nih. Ya, salah nih, 3 kali 1. Maka kita dapatkan 2 min 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 3 ini mestinya. Ya. Ini 3 kali 1. Ini 1 kali 2, 2 kali min 1, 3 kali 1. Ini mestinya hasilnya 3. Jadi U dot V sama dengan 1. Ini mestinya sama dengan 3. Dan sudut antara vektor U dan vektor V dapat dicari. Ya. Cos theta sama dengan U dot V dibagi norma dot U dikali norma dot V. Norma dot U berapa? Adalah ini, panjangnya ini adalah akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6. Sorry ya kalau ini biar ini tetap 1, ini kita ganti 1 ya, ini bukan 3 nih berarti ini. Ini kita ambil sebagai 1 bukan 3. Jadi ini tadi min 2 min ini 1 benar ya. Ini 1 bukan 3 nih. Ini 1 ya, kita dapatkan akar 6. V-nya adalah 2 kuadrat tambah 1 tambah min 1 kuadrat tambah 1. Ya, 4 tambah 1 tambah 1 akar 6. Ini dibagi ya. U dot V 1 dibagi 1/6 akar 6 kali akar 6. Ya, norma vektor U dan norma vektor V dapatnya 1/6. Maka kita dapatkan arah sudutnya cos theta sama dengan 1/6. Cos theta sama dengan 1/6, tetanya berapa? Kamu bisa cari di apa? Tabel sudut, ya, tabel kosinus. Tapi kalau kamu jawab sampai di sini aja sudah saya terima sebagai jawaban yang benar. Satu lagi kita pakai ya vektor. Kalau tadi kita ngomong vektornya, sekarang kita lihat vektor secara geometri nih ya. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik 1, 2, 1 dan tegak lurus pada vektor n 1, 2, 3. Persamaan bidang tersebut adalah ya persamaan bidang ini ya 1 ya dikalikan dengan apa? X min 1 ini ya tambah 2 ya 2 ya 2 ini nih 2 ini 1 ini ya 2 ini 2 ini ya 2 vektor tegak lurus pada vektor ini 2 ya 2 dikalikan Y min 2 2-nya ini kemudian 3 dikalikan dengan Z min 1 Z min 1 sama dengan 0 ya. Kenapa dia 0? Karena dia tegak lurus. Kalau tegak lurus adalah apa? Normanya apa? Cos 90 derajat itu
berapa? 0 ya. Seperti itu, ya. Maka kita dapatkan ini X min 1 tambah 2Y min 4 tambah 3Z min 3. Ya, kita dapatkan persamaan ini persamaan bidang yang melalui titik ini terhadap saudara vektor ini adalah yang melalui titik 1 2 1 terus pada sektor N 1 2 3 adalah X tambah 2Y tambah 3Z min 8 sama dengan 0. Ini ya. Karena kita ditanya nih, kalau tadi cuman lewat melalui satu titik tegak lurus pada vektor, sekarang kita ya, maka kita akan dapatkan ini. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, persamaan itu dimisalkan umumnya persamaan ini ya. Cari persamaan bidang yang melalui titik A 111, B 221 dan C 111 ya. Misalkan persamaan bidang tersebut adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Maka terhadap titik A dia akan kita dapatkan ya, X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan 1, Z-nya kita ganti dengan 1. Maka kita dapatkan A plus B plus C plus D sama dengan 0. Ya. Kenapa ada D? Ini adalah konsonannya nih. Kalau di sini min 8-nya itu adalah D. Ya. Melalui titik B adalah 2A tambah 2B, 2A tambah 2B tambah C tambah D sama dengan 0. Pada titik C adalah A tambah B min C tambah D sama dengan 0. Nah, kalau kita punya persamaan ini, ya, kita selesaikan dengan OBE, kita selesaikan dengan aturan Cramer dan sebagainya, ya, maka akan kita dapatkan ini, ya. Maka akan kita dapatkan nilai A, B, dan C serta D-nya. Nah, itu adalah bidang atau persamaan bidang yang melalui titik A, B, dan C. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, ya. Silahkan dipelajari. Kalau ada yang belum dimengerti, silahkan tanya saya di WA grup kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.